Pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan orang-orang di dunia nyata? Maksudnya, bukan cuma sekedar pintar di sekolah ya, tapi mereka yang kelihatannya punya semacam sistem operasi tersembunyi. Sistem yang bikin mereka gampang banget beradaptasi, jago mutusin jalan keluar pas ada masalah, dan terus maju walau rintangannya banyak banget. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sistem operasi rahasia itu, yang kalau di dunia akademik dan profesional sering disebut sebagai keterampilan generik. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin situasi kayak gini. Kalian mungkin langganan dapat nilai ujian 100, hafal semua rumus di luar kepala, dan selalu ranking 1. Tapi, giliran dihadapkan sama proyek kelompok atau situasi kerja tim yang dinamis, tiba-tiba semuanya terasa kacau balau. Komunikasi macet, bingung mau ngapain, dan ujung-ujungnya proyek malah berantakan. Kok bisa gitu ya? Nah, jujur aja, ini sering banget dialami sama banyak pelajar dan profesional muda. Ternyata, kesuksesan di atas kertas itu nggak selalu menjamin kelancaran kerja sama tim atau kesuksesan karir kalian. Jawabannya ada pada satu fondasi yang sering banget kita lupakan. Untuk menjawab rasa penasaran itu, di pembahasan kali ini kita punya 4 poin utama. Pertama, kita bahas kunci utama sebuah kesuksesan. Kedua, komponen dasar kehidupan sehari-hari. Ketiga, penerapannya, yaitu keterampilan generik dalam sains. Dan terakhir, gimana ini semua jadi solusi masalah dunia kerja. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, kunci utama sebuah kesuksesan. Biar konsep keterampilan generik ini gampang banget dipahami, kita bakal pakai satu perumpamaan yang pastinya dekat banget sama keseharian kalian. Bayangin diri kalian itu sebagai sebuah smartphone keluaran terbaru yang super canggih. Hard skills atau keterampilan teknis kalian, kayak kemampuan akuntansi, jago coding, atau desain grafis, itu ibarat aplikasi-aplikasi spesifik yang kalian download. Ada aplikasi kalkulator, ada aplikasi game. Berguna banget kan? Tapi ya cuma untuk tugas tertentu aja. Nah, kemampuan generik ini adalah sistem operasi dari ponsel kalian, kayak iOS atau Android-nya. Tanpa sistem operasi yang kuat, cepat, dan selalu diupdate, mau sekeren apapun aplikasi kalian, pasti bakal lemot, error, atau bahkan crash. Keterampilan generik inilah yang mastiin semua pengetahuan teknis kalian tadi bisa berjalan mulus di dunia nyata. Kalau kita lihat dari definisinya, kemampuan generik ini adalah kemampuan dasar fundamental. Dia nggak cuma terpaku buat satu profesi aja. Jadi, ini tuh dibangun oleh strategi kognitif kita, prosedur yang kita jalankan, dan prinsip-prinsip untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah dimanapun kita berada. Intinya sih, ini adalah fondasi yang super fleksibel yang pastinya harus terus dilatih pelan-pelan, bukan yang bisa didapat secara instan cuma dalam semalam. Nah, lanjut ke bagian kedua, komponen dasar kehidupan sehari-hari. Kita bakal lihat nih, update esensial apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin sama sistem operasi personal kalian biar bisa berfungsi maksimal setiap hari. Coba perhatiin 5 komponen utama ini. Anggap aja ini program-program yang selalu jalan di background tiap kali kita berinteraksi. Komunikasi, itu yang mastiin ide brilian kalian nyambung pas presentasi di depan kelas. Kolaborasi, itu seni buat tetap harmonis ngerjain tugas kelompok bareng temen yang beda-beda kepalanya. Terus ada pemecahan masalah yang kepake banget pas proyek sains kalian tiba-tiba gagal total. Manajemen waktu biar tugas nggak numpuk jadi candi di akhir semester, dan pastinya berpikir kritis. Ini semua bukan sekedar teori membosankan ya, ini alat bantu tempur kita sehari-hari. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh yang pasti sering banget kalian alamin. Berpikir kritis. Menerapkan berpikir kritis tuh nggak melulu harus pakai jas lab putih. Contoh paling nyatanya, ngecek fakta dulu sebelum asal pencet tombol share berita heboh di grup WhatsApp keluarga. Itu tuh contoh langsung dari kemampuan menganalisis informasi secara objektif sebelum bertindak. Cuma dengan nerapin hal kecil ini, kalian udah bantu mutus rantai hoax sekaligus ngebuktiin kalau sistem operasi di otak kalian berjalan dengan sangat prima. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, keterampilan generik dalam sains. Kita bakal geser sedikit buat ngelihat gimana sih sistem operasi kita ini benar-benar diuji secara ekstrim dan dilatih habis-habisan di laboratorium sains. Dan coba tebak, ternyata di dalam pembelajaran sains itu ada tepat 9 jenis keterampilan generik yang udah dipetakan, diakui, dan terus diasah. Nggak nyangka kan sebanyak itu? Kita nggak bakal bedah ke-9-nya satu-satu ya, tapi coba perhatiin beberapa poin kuncinya aja. Misalnya, bahasa simbolik. Ini bukan cuma urusan menghafal.
Ini tuh kemampuan mutlak buat nerjemahin rumus yang kelihatan rumit banget jadi sesuatu yang masuk akal di dunia nyata. Terus, ada inferensi logika. Lewat keterampilan ini, kalian pakai logika murni buat narik kesimpulan dari tumpukan data. Keterampilan inilah yang bikin para ilmuwan bisa ngerti konsep raksasa kayak efek rumah kaca, tanpa mereka harus bikin ulang prosesnya dari nol. Sains itu ibarat nge-gym buat ngelatih otot generik kita biar jadi luar biasa kuat. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, solusi masalah dunia kerja. Ini nih momen pembuktiannya. Semua latihan di kelas atau lab tadi, ujung-ujungnya bakal berhadapan sama bos terakhir dari segala tantangan kehidupan profesional. Bayangin kalian udah masuk dunia kerja, dan tiba-tiba ada krisis, server perusahaan down parah, dan ada klien VIP yang marah besar. Hard skill di bidang IT mungkin bisa nyalain servernya lagi, tapi buat nyelamatin keseluruhan proyek dan reputasi perusahaan, kalian butuh keterampilan generik. Langkah pertama, kalian pakai keterampilan pemecahan masalah buat nyari akar krisisnya secara logis, bukan malah ikutan panik. Langkah kedua, kalian pakai kolaborasi buat ngerangkul tim dari divisi lain biar kerja bareng tanpa saling tunjuk. Langkah ketiga, pakai komunikasi yang efektif buat ngejelasin jalan keluarnya secara tenang ke klien. Tanpa kemampuan generik ini, masalah teknis yang tadinya sepele bisa gampang banget berubah jadi bencana besar. Jadi, itu dia intinya. Keterampilan generik itu ibarat fondasi utama yang bikin semua keahlian spesifik kalian bisa benar-benar bersinar di dunia nyata. Entah itu pas lagi presentasi di sekolah, atau pas lagi nyelesain krisis di kantor nanti. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang harus kalian renungin. Kalian kan rajin banget tuh, mastiin sistem operasi di smartphone kalian selalu diupdate biar nggak lemot. Terus, kapan terakhir kali kalian secara sadar nge-update dan melatih sistem operasi kemampuan generik di dalam diri kalian sendiri? Jangan sampai potensi hebat kalian mandek cuma gara-gara fondasinya versi jadul. Teruslah berlatih dan teruslah berkembang. Terima kasih banget udah nemenin di sesi bedah materi kali ini dan sampai jumpa.